Chef Desmond, Ya. hobinya martial art. Padahal pekerjaannya chef. Betul. Kok bisa ya? Kenapa tuh chef? Oke, jadi kalau martial art yang saya geluti itu adalah Filipino martial art, di mana martial art ini weapon based martial art. Jadi kenapa saya pilih ini? Pertama dari faktor usia, di mana kita sudah fleksibilitas tubuh sudah berkurang ya. Jadi lebih ke arah main senjata. Kenapa juga? Karena implementasinya itu kalau kita di jalan tidak mungkin ketemu dengan penjahat yang tahan kosong. Makanya itu kita belajar di situ, dan itu juga lebih kepake. Kenapa? Karena untuk polisi, terutama untuk brimob itu sudah dipakai. Oh, itu yang gitu. kayak tongkat Ya, gitu ya? tongkat. Oh, ya kan Awalnya bisa. dulunya pakai pedang, cuman karena berbahaya digantinya dengan tongkat. Tongkat. Jadi kita mempelajari bagaimana memakai tongkat untuk menghadapi penjahat yang bersenjata. Tapi baiknya memang kalau ketemu yang itu kita lari gitu. Kita tidak menyarankan untuk melawan, tapi kita lari. Jadi Chef Desmond ini background-nya adalah dulu awalnya karyawan ya? Yes, Karyawan di bidang apa ya? Saya di bidang marketing, dengan jabatan terakhir itu sales manager. Iya. Ya, Produknya apa, Pak? Produknya terakhir itu retail untuk stationery. Oke. Ya, jadi background saya itu sebenarnya kuliahnya S1-nya accounting, S2-nya marketing. Jadi waktu itu saya ingin mempunyai satu usaha, cuman dengan entry barrier yang lebih mudah dimasukin adalah F&B, karena modalnya tidak besar kan. Jadi saya mulai benar-benar dari nol dengan merek Miyoshi dulu ya, namanya Miyoshi, ya. Miyoshi. Lalu saya mulai hanya dengan satu produk gitu. Jadi setelah mulai dengan satu produk, saya mulai membuat menu-menu makanan berat. Nah, dari sana saya mulailah menciptakan saus-saus gitu. Oke, teman-teman sekalian, nanti kita mau dengerin lebih detail perjalanan karir dari Chef Desmond. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee. Ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Selamat datang dan terima kasih nih Chef Desmond sudah hadir di acara RCC Podcast. Kita mau tahu nih kira-kira Chef Desmond ini sudah berapa lama menjadi spesialis makanan Jepang ya? Oke, saya mulai bisnis ini mulai dari 2013. 2013. Ya, berarti 11 tahun. 11 tahun ya, gitu. Jadi saya mulai dari buka restoran sampai di 2018. Jadi 5 tahun, dan terakhir ada di Kelapa Gading ya, di daerah kita. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk fokus di dunia saus gitu. Dunia saus sebagai konsultan, dan sekarang saya juga sebagai penguji gitu. Dan konsultan itu saya juga untuk orang-orang yang mau mempunyai restoran, saya sebagai konsultan di bidang dapurnya gitu. Yeah. Dan food menu development. Skill chef ini tadi apa? Sebagai pengajar, Ya, jadi saya sebagai konsultan, pengajar, dan penguji ya. Oh, penguji gitu. apa ya? Oke, penguji itu jadi saya Certified Assessor BNSP. Jadi tugas saya adalah mensertifikasi para chef ataupun yang di bawah chef untuk disertifikasi sesuai dengan pekerjaan mereka. Karena kenapa? Pemerintah sekarang ini kan menggenjot untuk setiap orang mempunyai sertifikasi di bidangnya masing-masing. Karena itu juga berlaku tidak hanya di Indonesia tapi juga di ASEAN. Tapi kan Chef Desmond ini kan terkenal bikin bumbu Jepang ya? Yes, betul. Tapi juga sebenarnya ahli di bidang mensertifikasi di bidang chef untuk makanan apapun gitu, maksudnya gitu atau gimana? Oke, untuk makanan itu relatif ya, jadi makanan apa aja. Tapi misalkan saya pergi ke satu hotel yang mereka ingin mensertifikasi pegawainya gitu. Jadi level-level itu kan banyak kan ya Pak, dari cook sampai executive chef gitu kan. Nah, jadi saya menguji level-level seperti itu. Iya. Jadi untuk mensertifikasi, betul Anda ini layak disebut sebagai seorang chef ataupun sebagai cook helper sampai ke level chef gitu. Iya, jadi mereka itu
dinilai dari beberapa bidang Aspek, ya, iya, dari betul. aspek ya, Kita lihat sehingga dia layak portofolionya. menjadi chef gitu ya. Betul sekali, kita lihat portofolionya gitu, Oh, kita oke, uji oke. apakah benar dia sesuai dengan jabatannya, seperti itu Pak. Iya, iya. Awalnya itu kan chef bekerja ya itu ya, Ya. bekerja atau apa ya, Miyoshi itu bekerja sebagai atau memang produksi sendiri atau bagaimana? Oke. Jadi dulu saya buka kedai sendiri. Kedai ya. sendiri, Jadi iya, ini iya. banyak kisah dukanya ya. Jadi saya betul-betul hanya dari satu produk yaitu gyoza. Atau kalau kita Gyoza. sebut dumpling. Iya, Jadi iya. saya membuat dumpling saja dulunya. Jadi saya mulai dari buat itu sampai ke makanan berat seperti teriyaki, yakiniku dan lain sebagainya. Oh, oke. Lalu saya masuk ke B2B sebagai pembuat saus custom di salah satu supermarket yang besar di Indonesia. Oh. Gitu. Jadi saya mensuplai saus. Nah, dari situlah mulai berkembang. Saya membuat saus sekarang ini sudah sampai 20 lebih jenis saus. Jenis saus, Yes. tapi khusus makanan Jepang. Jepang, Korea, dan kedepannya Oh. lebih juga ke arah Asia. Taste-nya tes lebih ke Asia Yes, ya. Nah, gitu. itu terkenalnya yang paling terkenal dari produk yang chef buat itu. Dulu saya mereknya kan Miyoshi ya. Iya. Jadi dari 2013 sampai ke 18. Iya. Nah, setelah itu pandemi lewat, saya bergabung dengan beberapa investor untuk Iya. mendirikan pabrik. Iya. Tapi di tengah jalan memang tidak cocok, sehingga saya tidak bisa menarik merek saya. Lalu saya buatlah namanya Shinyama. Oke, Ya, Shinyama. Shinyama. Artinya apa? Shin itu hati, Yama Iya. itu gunung. Oh. Jadi artinya hati yang kokoh. Hati yang kokoh. Yes, ya, hati yang ya, ya. kokoh. Jadi saya sekarang berdiri sendiri, tetap fokusnya sama. Memproduksi Oke. saus untuk B2B dan kedepannya akan masuk lagi ke retail. Karena sebelumnya saya juga udah masuk ke retail, tapi sekarang saya lebih fokus ke B2B. Lalu saya juga bantu develop menu berdasarkan saus saya. Iya, iya. Nah, apa sih unggunya saus saya? Yang pertama, saya masih memakai bahan baku impor Jepang, tapi yang halal. Jadi saya pelopor halal semua produk. halal, betul. Jadi saya pelopor saus premium yang halal. Kenapa? Selama ini saus yang premium itu masih didominasi oleh produk impor, which is yang Iya. tidak halal. Iya, Jadi iya. saya membuat yang halal supaya semua market bisa masuk begitu. Jadi saya memakai bahan baku yang benar-benar premium, dan keunggulan saya tidak memakai bahan tambahan pangan Iya. seperti perisa, pengawet, pewarna, bahkan ke MSG. Karena memang teknologi pangan makin berkembang, tapi bahan kimia yang dipakai pun makin banyak. Jadi saya lebih sifatnya memproduksi yang natural, se-natural mungkin. Kita flashback sedikit nih ya. Ya. Dulu chef katanya pernah bangkrut juga ya di Ya, awalnya ya. Itu betul. juga perjalanan sampai ke hari ini nggak mudah ya. Betul sekali. Itu kira-kira gimana mengatasinya tuh situasi seperti itu? Jadi dulu saya mendirikan restoran ya, lalu banyak kendala yang saya hadapin, termasuk lokasi, apalagi pegawai, terutama pegawai, dan modal. Jadi sempet pernah, saya kan sistemnya kan central kitchen ya, Ya. central kitchen memproduksi, kirim ke cabang-cabang. Nah, cuman memang terkendala banget dengan SDM, sampai rumah produksi saya pun dijadikan tempat, maaf kata tuh tempat kumpul kebo gitu. Oh. Sampai separah itu gitu. Jadi singkat kata, karena ya SDM yang berkendala dengan tempat yang berkendala, karena memang saya kan tidak bisa penetrasi ke pasar-pasar yang lebih besar, karena kan butuh biaya yang besar ya kalau misalkan mall-mall yang terkenal, lokasi yang bagus gitu ya. Sehingga saya memutuskan stop untuk membuat restoran gitu. Jadi saya sekarang lebih fokus untuk sebagai konsultan, orang punya modal, kita kerjasama untuk membangun suatu restoran. Lalu saya lebih fokus ke saus. Kenapa saya pilih seperti itu? Karena market saus lebih besar dibanding restoran. Impian saya tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan ke dunia. Ke dunia. Betul, karena kan kita saus bisa ekspor ya. Iya, Kalau betul. restoran kan tidak bisa kan, kecuali Betul, orang yang iya. punya cabang, Iya, iya. bukan di luar negeri itu bisa kan. Oke, Gitu. saya ngerti. Jadi sebenarnya mimpi besarnya chef adalah sekarang ini kan memproduksi ya, Yes. B2B ya, memproduksi, nanti bisa dijual ke B2B juga B2C ya, B2C. masuk ke supermarket atau apa. Bahkan harapannya nanti ketika investornya bukan semakin banyak, ketika ada investor besar, Bapak bisa produksi massal, Iya. bisa di seluruh Indonesia, Iya. dibandingkan hanya punya restoran. Iya. Wah, itu good idea. Karena itu ya. kenapa? Kalau memang kita yang terkendala ya, Iya, khususnya terkendala modal, bayangkan
jika kita hanya bermain di segmentasi Jakarta Utara misalkan, Iya. ya kan, kita hanya di situ-situ aja circle-nya kan, Iya. kita nggak bisa kembangin kemana-mana kan. Tapi kebanyakan kalau kita punya saus yang bisa supply kemana-mana bahkan ke seluruh dunia, itu kan jauh lebih mudah dan jauh lebih prospek. Cuma gini Pak, ini kan perlu skill ya Pak ya? Ya. Itu skill itu karena dari kecil atau Bapak terus belajar atau bagaimana nih Pak? Pertanyaan yang sangat menarik ya. Umumnya orang menanyakan, chef sekolah di mana? Iya. Background-nya apa? Saya dengan tegas saya bilang, saya bukan dari sekolah kuliner. Tapi chef-chef terkenal di dunia itu banyak kan bukan dari sekolah kuliner. Kenapa? Kita ini kerja karena pengalaman. Belajar terus-menerus. Bukan berarti, nah salah kaprahnya dunia sekarang ini ya, terutama anak-anak muda. Ketika mereka lulus sekolah masak, mereka menamakan diri dia chef. Betul? Iya. Nah sekarang orang yang bisa masak dibilang chef. Iya. Sebenarnya bukan begitu. Apa sih kata chef? Chef itu adalah sebagai kepala dapur yang punya pengalaman yang mumpuni dan pengetahuan yang luas. Contoh, dia harus bisa cost calculating, ya kan? Dia bisa memanage dapur, dia bisa tahan lama di dapur, ya kan? Makanya kenapa ada yang bilang kalau mau mencoba di dapur harus berani tahan panas dan berdiri 10 jam. Iya, Jadi iya. tidak semudah itu orang menjadi chef. Jadi dari situlah ya saya belajar otodidak sebenarnya. Jadi saya riset sendiri, belajar sendiri, bahkan juga ya mengambil beberapa kursus dan terutama mengambil sertifikasi, itu yang penting. Jadi perjalanan saya, karena saya bukan background dari sekolah masak, saya banyak bergaul, ya banyak teman yang banyak yang bidangnya F&B, dan saya berani untuk mencoba, dan saya juga menganalisa, misalkan saya membuat saus tidak sembarangan bikin saus, tapi saya mempelajarinya dulu. Karakteristik dari saus itu yang benar tuh seperti apa. Gitu. Lalu saya mengambil sertifikasi bahkan sampai ke asesor penguji. Jadi sebelum jadi penguji saya harus mengambil sertifikasi sebagai chef dulu. Artinya perlu waktu ya? Ya, Untuk perlu bisa- waktu yang panjang. Makanya Panjang saya ya? 11 tahun. Iya, iya. Kebanyakan saya baru ngambil sertifikasi chef itu di tahun ke-9. 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 Jadi memang tidak mudah ya. Iya. Karena memang kita harus belajar dari nol. Bahkan banyak kan chef yang terkenal itu mulai dari dishwasher. Iya. Dari cuci piring, pelan-pelan belajar sampai menjadi chef eksekutif. Jadi tidak bisa instan, misalkan ikut lomba ya, Iya, langsung I'm a chef. No, cannot be like that gitu. Iya, Semua iya. terus dari pengalaman. Kenapa? Insting itu penting Iya, betul. gitu. Gimana kita bisa menjadi seorang chef kalau kita tidak tahu bagaimana teknik masak yang benar itu bagaimana, ya kan, memanage pegawai bagaimana, terutama food hygiene dan food safety. Dan saya lebih fokus mengajar ke arah situ, Pak. Jadi artinya memang perlu tahapan-tahapan Iya. sampai dan harus mengerti semua ya dari Iya. awal sampai akhir itu harus ngerti baru Iya, boleh betul. menyandang chef. Betul. Bukan menang perlombaan langsung namanya chef gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau merek chef itu yang terbaru itu apa ya namanya ya? Namanya Shinyama. Itu apa kelebihannya dibandingkan dengan yang lalu sama aja? Sebetulnya Atau ada lebih peningkatan ada? kalau dibilang peningkatan sebenarnya sama aja. Semua ingredientnya sama, masih sama. Keunggulannya masih sama. Ya, Cuma beda merek aja, Pak. beda merek Beda ya. merek aja. Ya, oh kalau ini memang sudah chef punya sendiri ya. Yes, betul. Mudah-mudahan sukses ya. Kita masuk Ya. ke sesi kedua nih. Ya. Pertanyaan benar atau salah nih. Ya. Shinyama ini saus bumbu praktis atau dan halal nggak? Ini benar atau salah nih? Betul sekali, Pak. Shinyama itu merupakan saus yang efektif. Kenapa? Karena saya membuatnya dari bahan yang premium, sehingga lebih sifatnya konsentrat. Sehingga kalau kita masak itu, tidak boleh menambahkan air, gula, dan garam. Oke. Karena ini sudah melalui riset saya yang panjang untuk membuat saus ini seperti ini ya, seperti ini gitu. Ya. Jadi kita masak misalkan untuk 70 gram daging hanya memakai 1 sendok makan aja. Oh, Kalau oke. memasak 100 gram daging hanya memakai 2 sendok makan saja tanpa tambahan bumbu apapun. Ya. Nah, kenapa simple? Supaya ketika kita mempunyai satu restoran, siapapun yang masak Iya, hasilnya iya. akan sama. Jadi sangat simple dan bisa diduplikasi di restoran-restoran. Sehingga kenapa kita tidak perlu bergantung dengan skill khusus seseorang yang membuat makanan Jepang. Iya. Jadi kita bisa menduplikasi cara masaknya
yang mudah dan stabil. Hotel yang punya banket yang besar, Iya. kafe-kafe yang dapurnya kecil itu sangat efektif. Iya, betul. Gitu dibanding kita membuat dari nol kembali ya. Iya. Karena kebanyakan teman saya yang chef juga bilang mereka bisa bikin, ya mungkin tesnya beda ya. Mereka bisa bikin, tapi ketika mereka delegasikan ke pegawai, kalau pegawai moodnya lagi tidak bagus, hasilnya Beda rasa tuh. beda rasa. Dan terutama kenapa? Di hotel sekarang itu dan restoran kan dia punya gudang tidak besar ya. Iya. Kebayang dong kalau mereka harus bikin misalkan 10 saus dengan menyetok bahan baku yang berbeda. Iya. Begitu banyak bukan? Tapi kalau mereka udah beli yang udah ketahuan bagus ya, tesnya oke, harganya juga oke, mereka cukup beli 10 botol saja. Kebayang dong space-nya itu kurangnya berapa banyak. Betul. Ya kan, dan mereka bisa mendevelop produk-produk yang berbeda, yang banyak. Karena kenapa? Sekarang ini kan makanan tidak seperti dulu ya. Itu aja ya. Sekarang kan dituntut harus sangat bervariasi. Iya. Berarti ini bisa besar deh kalau kayak begini, Chef. Bisa sekali. Karena gampang diduplikasi ya kan? Ya, Yang dan tidak marketnya besar. yang nggak tidak bisa diduplikasi kan Chef Desmond ya. Ya, betul sekali. Karena yang bikin Chef Desmond kan. Betul. Jual kerjasama atau apa bisa besar, bahkan Iya. targetnya seluruh Indonesia, bahkan Betul sekali. nanti tujuannya mendunia ya. Mendunia. Karena Ekspor kenapa? mendunia. Market untuk saus premium halal masih sedikit, Pak. Oke. Yang halal sudah ada. Ya, Tapi ya. yang premium dan halal itu belum ada. Itu yang Chef lagi kembangkan terus ya. Saya kembangkan. Oke, kita pertanyaan kedua, benar atau salah? Makanan Jepang porsi sedikit tapi bikin kenyang. Kenapa pilih makanan Jepang? Kalau porsi sedikit tapi kenyang, karena memang budaya kita dengan di Jepang tuh beda ya Pak ya. Iya. Contoh nasi kita makan 1 mangkok, mereka tuh hanya 1/4 Iya. gitu. Jadi dengan porsi yang kecil tapi bervariasi, kayak misalkan saus saya memakai saus yakiniku ya kan, bikin beef yakiniku, bikin mushroom teriyaki, kan nggak banyak ya. Iya. Tapi itu mengenyangkan. Kenapa? Porsinya itu akan kombinasi makanan itu akan membuat kita lebih kenyang gitu. Jadi nggak Iya. langsung satu tapi banyak gitu loh. Iya. Gitu. Jadi memang kenapa orang Jepang itu mengajarkan kita makan tuh hanya 80% kenyang aja. Jadi supaya tidak over, karena makanya kenapa orang Jepang itu jarang yang ada obesitas dan lain sebagainya. Karena memang mereka porsinya tuh 80% kenyang aja. Iya. Lalu kenapa saya pilih makan Jepang? Reason utamanya adalah di api. Jadi kalau makanan Chinese food ya, Indonesian food, kalau Bapak lihat di restoran, berapa banyak mereka yang bisa duplikasi. Kalau misalnya restoran Chinese food dan Indonesian food utamanya ya, mereka pasti butuh space yang besar, Pak. Betul, kapasitas besar, dapur yang besar. Kenapa? Karena mereka harus main api besar. Gitu. Sedangkan restoran Jepang, kita but kecil aja dengan modal kompor dengan api yang low pressure, itu sudah bisa jadi makanan yang enak. Iya. Karena kenapa? Kuncinya di saus. Jadi tadi kan kita ada ngobrol-ngobrol ya. Iya. Sebenarnya ada semacam ide, gagasan bikin satu kedai kecil, tapi semuanya sudah tersiap oleh chef, disiapin, tinggal bawa ke lapangan, tinggal panasin dengan takar yang tepat, bumbunya sudah ada. Itu bisa sukses ya rencana. Itu idenya kepikirannya kapan dan bagaimana rencananya ke depannya? Oke, sebenarnya udah kepikiran jauh bertahun-tahun yang lalu ya konsep ini. Dan saya lihat memang udah ada restoran yang berhasil melakukan itu gitu. Yeah. Karena kenapa? Di dunia sekarang ini kita dulu masak tradisional ya. Yeah. Dengan panci ya kan, dengan kompor ya kan. Sekarang ini teknologi makin canggih. Yeah. Jadi bagaimana kita berpikir smart, efektif, efisien dengan menggunakan alat yang canggih ini, kayak contohnya combi oven dan lain sebagainya, blast freezer, chiller, supaya kita memproduksi makanan yang fresh. Ketik di central kitchen, kita tinggal mendistribusikan ke tempat-tempat yang lain. Kayak contoh, saya tidak sebut merek, restoran Padang. Ya, kalau kita lihat mereka apakah ada dapur di cabang-cabang? Tidak ada. Nggak ada. Mereka sudah memproduksi di central kitchen, tinggal mendistribusikannya. Yeah. Nah, bagaimana mendistribusikan makanan yang bisa tetap fresh? Yaitu ada teknologinya, gitu. Ada manajemen khususnya, gitu loh. Bagaimana kita memproduksi supaya hygiene dan fresh sampai di tempat, tinggal di reheat and then disajikan, gitu. Dan itu memang peluang yang besar sebetulnya, karena kita sudah berpikir secara teknologi dan cost efficient. Kita harus think smart ya di zaman F&B sekarang ya. Jadi bukan lagi tradisional yang saya mau bikin menu ini lalu diam di satu tempat aja. Tapi kita harus think smart bagaimana kita mengembangkan sebagai businessman gitu kan. Betul. Kita mengembangkan menu yang ada dan udah acceptable, harganya bagus, harganya enak. Nah, bagaimana kita mengembangkan secara efisien dan tidak tergantung lagi dengan SDM. Karena kenapa?
memang SDM kita terus terang terkendala sekali Pak ya dengan Betul, kualitas SDM. betul. Jadi bagaimana meminimalkan dengan ketergantungan SDM, lalu lebih ke arah mesin, kita mengembangkan usaha kita lebih maju lagi. Iya, betul. Karena SDM itu kadang-kadang belum pinter kita ajarin. Ya, Setelah pinter pergi kita kan Pergi susah lagi, mesti ngajarin Betul lagi. sekali. Sedangkan waktu itu sudah restoran sudah makin ramai kan Ya. kacau jadinya kan. Dengan konsepnya chef ini mah akan baik kan jadinya kan. ya, betul. Itulah yang saya sebagai konsultan selalu mengajarkan itu Pak. Iya, Gitu, bagaimana kita pemilik usaha tidak tergantung kepada pegawai, makanya kita harus bikin resipi seefisien mungkin, memproduksi seefisien mungkin, supaya ketika pegawainya itu misalkan resign, bisnis tetap bisa jalan, Iya. bahkan berkembang. Oke, terima kasih nih Chef untuk waktunya Sama-sama. nih. Kira-kira bisa bikin statement kepada teman-teman yang mau berbisnis kuliner. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya sukses nih? Oke, yang penting kita jangan menyerah ya. Gagal itu bisa terjadi, tetapi orang sukses itu pasti melewati gagal berkali-kali. Dan yang kedua, kita harus sering survei ya, sering melihat tren apa yang sekarang ada, dan kita harus berpikir secara smart bagaimana mengembangkan kita punya produk secara efektif dan efisien. Gitu, tetap semangat. Oke, thank you untuk waktunya Chef Ya. Desmond. Ya, semoga semakin sukses dan cita-citanya tercapai ya. Amin. Oke, Chef Desmond terima kasih sudah hadir. Nah, ini ada kenang-kenangan dari Onassis Analisis. sponsornya.